teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Yusradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini kita sudah bergabung dengan Hatip Hawari Saputra, pemuda Indonesia berprestasi yang sejak kuliah aktif, sempat mewakili kampusnya Unpad di Singapura, juga sempat mewakili Indonesia dalam pertukaran pemuda Indonesia luar negeri ke Rusia, dan dapat beasiswa dari pemerintah Jepang. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya, terima kasih banyak. Baik, langsung saja kita ngobrol dengan Hatip. Assalamualaikum, Hatip. Waalaikumsalam, Pak Ci. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Pak Ci. Pak Ci, apa kabar juga, Pak Ci? Semoga sehat-sehat juga, Pak Ci, ya. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini lagi di rumah ini ya? Iya, lagi di rumah. Alhamdulillah. Jadi, dulu kuliahnya di Unpad ya, Hatip ya? Iya, dulu di Unpad tahun 2011. 2011 masuknya? 2011 masuk, tamat 2015 dulu. 2015. Kalau SMA, Iya. SMP, SD-nya di mana? Tahun berapa selesai? SMA-nya itu masuknya 2008, selesainya 2011. Dulu itu di SMA 14 di Jakarta. Ya, ya. Terus SMP itu dari 2005 sampai 2008, SD dari 99 sampai 2005. SD di mana, SMP? SMP di SMP 49 di Jakarta juga. SD-nya dulu di SD Sudirman di Jakarta juga. Di sedaerah itu dulu dekat rumah. Iya. Hatip Ya. berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara, Pak Ci, anak kedua, anak terakhir. Anak kedua ya. Berarti abang, kakak di atas. Iya, ada abang satu. Abang ya. Namanya? Namanya Fajri. Kalau orang Panggilannya tua, Ari. boleh tahu? Ibu ya ada di rumah juga, bapak udah almarhum. Ya, boleh disebutkan nama almarhum bapak, Iya. ibu? Bapak almarhum Samsul, ibu Sri Wahyuni. Iya. Orang tua dari mana asalnya? Bapak dari Wibakong, ibu dari Bintang sama Atang Jungket kalau nggak salah ya. Aku juga lupa sih. Baru ke Iya. Takengon baru sekali. Iya. Iya. Berarti asalnya dari Takengon, Aceh Tengah ya, Aceh ya? Iya, dua-duanya. Ya, ya. Baik, tadi kan Hatip masuk Unpad itu 2011. Iya. Jadi itu jalur mandiri, jalur SNMPTN. Dulu mandiri sih. Jadi langsung ke universitasnya, langsung tes. Oh gitu. Dan lulus waktu itu ya? Iya, lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngambil jurusan apa dulu? Dulu aku hubungan internasional di Internasional. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ya. Internasional. Kalau SMA-nya? IPA, SMA-nya IPS? aku IPA. IPA. Kok iya. ke hubungan internasional, nggak ke yang eksak? Itu dulu sebenarnya pilihan ketiga, Pak Ci. Jadi awalnya itu dulu Pilihan pingin ketiga ITB. ya? Iya, pingin ITB. Jadi dulu tujuan utamanya itu pokoknya teknik-teknik terus. Jadi pertama itu dulu niatnya mau ngambil teknik lingkungan, yang kedua itu perencanaan wilayah dan kota, atau planologi mungkin ya, lebih kenalnya. Cuma waktu itu nggak dapat dua-duanya di ITB, jadi coba yang lain lagi. Terus dapatnya di hubungan internasional, itu juga salah satu dulu itu salah satu tujuan juga sih, cuma ya pilihan ketiga. Iya, Gitu, tujuan Pak. tapi pilihan ketiga ya. Setelah Iya, pilihan jadi pertama nggak sesuai keduanya, rencana. setelah Iya. pilihan pertama keduanya nggak lulus ya. Tapi biasanya ada hikmah terbaik sih di balik kegagalan kita di situ. Nah, ini kan terbukti Bener sih, Pak Ci. setelah Pak Hatip jalani, ada banyak prestasi yang kemudian membanggakan tidak cuma Hatip, orang tua,
kampus, bahkan dalam konteks yang lebih luas negara kita juga bangga dengan prestasi ini. Nah, selama kuliah di Unpad ini, kegiatan akademik non akademiknya bagaimana? Aku lumayan aktif sih, jadi kalau akademiknya ya aku sempat ikut namanya Model United Nations, itu simulasi sidang PBB. Terus ada juga satu pertukaran pelajar itu ke Rusia waktu itu. Terus kalau non akademiknya ikut organisasi macam-macam juga. Iya. Itu dari semester awal sudah aktif? Dari semester awal sudah aktif. Aku emang suka kegiatan gitu, Pak. Jadi kalau misalkan ya nggak ada kegiatan, suka bingung mau ngapain itu di kosan kan. Jadi sebisa mungkin cari kegiatan. Dulu juga aktif di marching band, ada di UKM kampusnya. Marching band juga aktif ya? Berarti nggak cuma kos, kampus, juga organisasi ekstra yang lain juga aktif ya? Iya, selain kegiatan kampus ya ada di luar juga. Ya, jadi kalau yang ke Singapura itu tahun berapa, dalam rangka apa itu? Oh, dulu itu 2012. Jadi pas semester kedua kalau nggak salah ya. Jadi semester kedua ada pengumuman waktu itu simulasi sidang PBB. Nah, itu diselenggarakannya di Nanyang Technological University di NTU di Singapura. Terus waktu itu kebetulan mewakili Unpad juga, jadi ada seleksi tingkat universitas, habis itu di tes bareng-bareng, seleksi bareng-bareng, terus mewakili Unpad ke NTU-nya itu. Gitu, Pak Cik. Wah, hebat ya. Keren, mewakili Unpad setelah seleksi. Itu proses seleksinya seperti apa? Mulai dari HMJ, terus ke fakultas, universitas, seperti itu? Iya, dari jurusan, waktu itu jurusan, habis itu ke fakultas, habis itu cuma dari fakultas sih, karena kan fakultasnya juga nggak terlalu banyak ya Pak Ci. Habis itu baru langsung bareng-bareng ke langsung ke Singapura waktu itu. Oke. Berapa banyak peserta yang seleksi di Unpad sendiri waktu itu? Berapa ya? Lupa juga sih Pak Ci, cuma akhirnya itu jumlahnya ada, kalau nggak salah ada 4 dari yang mewakili Unpad. 4 fakultas. Iya, mewakili Unpad. Tapi kalau dari Indonesia itu sekitar belasan sepertinya, kalau nggak salah waktu itu ya. Berapa negara yang ikut di sana? Oh, negara mungkin 50-an mungkin ya. 50-an ya? Karena kan di Singapura ya, jadi lebih internasional gitu kan mungkin karena di Singapura itu. Ya. Itu pertama kali ke luar negeri ikut kegiatan internasional? Iya, waktu itu buat kegiatan internasional yang pertama kali sih. Aku baru coba-coba, terus waktu itu kan semester 2 juga, jadi awalnya tuh niatnya mau iseng doang, mau coba-coba kan. Soalnya ngeliat senior itu kok kayaknya keren gitu kan, ikut-ikut kegiatan internasional, terus pengen coba gitu kan. Tapi waktu itu nggak pede sebenarnya, karena masih mahasiswa baru. Cuman iseng-iseng, ternyata lolos waktu itu, dan dibantu juga sama senior-senior, jadi dikasih ujangan-ujangan, terus dikasih tips sama trik gitu dari senior juga. Yang diseleksi apa, Tip? Waktu itu cuma 2 sih. Jadi yang pertama itu bikin esai gitu Pak Ci. Jadi ada topik-topik yang dikasih dari panitianya, terus kita diminta untuk memberikan pandangan secara umum. Habis itu juga ada interview. Jadi cuma 2 waktu itu. Esainya bikin apa waktu itu? Masih ingat? Esai masih. Jadi waktu itu kan simulasi sidang PBB-nya, aku kebetulan tentang lingkungan Pak Cuy. Jadi kan karena emang passionku dari dulu, pas saat mau daftar kuliah itu kan memang teknik lingkungan. Jadi masih mencoba buat dicari hal-hal kegiatan yang masih terkait dengan lingkungan kan, dengan isu lingkungan. Waktu itu tentang Fukushima. Jadi tragedi nuklir Fukushima yang di Jepang, yang mempengaruhi pencemaran nuklir, terus gimana penanganannya di tingkat internasional seperti itu. Waktu itu ya, jadi simulasi sidang PBB, tapi secara khusus organisasinya itu adalah namanya World Energy Council, jadi menangani isu nuklir dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ya, itu esainya. Kemudian iya, esai. Yang lain?
Apanya Pak Ci? Tadi kan selain isi ada tes yang Oh, lain juga. oh ya, satu lagi itu cuma wawancara, jadi lebih ke personality sih Pak Ci. Jadi nanti kalau bekerja sama tim seperti apa kan, soalnya kalau di simulasi sidang PBB itu ada yang kita harus kerja sama tim, terus Ya, ya berinteraksi sama orang lain, terus ya kita dinilai secara personality seperti apa, apakah mudah bekerja sama, habis itu juga apa punya pengalaman sebelumnya buat pergi ke luar negeri kan takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa bisa terjadi kan, apalagi kalau mahasiswa baru gitu. Jadi ya dinilai dari personality-nya sih, gitu aja dari kampus waktu itu. ya, ternyata alhamdulillah lolos ya dari esai sama interview tadi itu. Nah, Mm-mm. pas di Singapura, tadi kan dari Unpad ada 4 orang dan Indonesia ada belasan. Kemudian seperti apa simulasinya di sana kemudian? Itu waktu itu cuma 3 hari. 3 hari Jadi ya? yang ya hari pertama itu lebih ke plenary. Jadi secara general kita baru kenalan sama masing-masing delegasi. Sebutannya saat itu delegasi, Pak Ji, kan Iya, simulasi sedang PBB kan. iya, Jadi iya, ya betul. kita sebagai delegasi. Waktu itu aku pura-puranya kan karena simulasi aku mewakili dari negara Qatar. Hmm, Jadi kita memberikan pandangan umum ke negara-negara lain, terus negara lain juga memberikan pandangan sama supaya mengerti gimana ya. Jadi secara umum itu isinya tentang apa. Habis itu baru di hari keduanya lebih spesifik, jadi terkait dengan target-target yang harus dicapai seperti itu, Pak Ci. Jadi ada resolusi yang dikeluarkan di akhir sidang PBB-nya. Nah itu kita memberikan masukan untuk resolusinya seperti apa, penanganannya seperti apa, gitu sih. ya. Dari Indonesia sendiri resolusi yang dihasilkan waktu itu. Wah, udah lupa wajib. Udah lama, udah 2012 berarti berapa ya? 9 tahun lalu. Ya, jangan 9 tahun yang Ya, lalu. hampir 9 Ya, tahun ya. tapi itu keren ya. Uh, tingkat awal ya iseng coba-coba langsung ikut ternyata mewakili Indonesia dan pas dengan jurusannya hubungan internasional. Nah, kemudian 2012 itu kan sempat ikut juga kan pertukaran Indonesia luar negeri. 2013. 13 ya? Oh iya, yang tadi 13 ya, setahun 2013. sebenarnya. Ya. 2013 pertukaran pemuda Indonesia luar negeri tadi. Waktu itu ke Rusia ya? Hmm. Waktu itu ke Rusia, ya, Rusia ke nama kotanya Tver. Ya, ini masih tingkat 2 ya? Masih tingkat 2 ya, semester 4 Mas, kayaknya waktu semester itu. 4 ya? Hmm. Tingkat 2 semester 4. Waktu itu gimana? Membagi waktu antara kampus, berorganisasi, terus kan banyak ikut kegiatan. Sampai Hmm. kemudian ikut yang pertukaran Indonesia luar negeri ini ke Rusia. Kalau dari bagi kegiatannya sih, kalau dulu tuh di yang aku ingat ada kayak namanya ada board, ada apa Mhm. papan gede gitu. Jadi per hari udah dikasih tahu, udah kita bisa ngisi kita kegiatannya apa aja di board itu. Kalau Hmm. dari bagi kegiatannya sih itu, jadi lebih tahu tentang jadwal kita sendiri, terus gimana caranya kita membagi jadwal kita dari kegiatan-kegiatan yang udah kita ikutin gitu. Jadi lebih gampang sih, lebih tertata gitu. Hmm. Terus kalau yang kedua apa tadi Pak Ci ya? Maaf, aku Ya, jadi seperti itu ya. Hatip menjadwalkan diri antara kegiatan hmm, kampus dan di luar kampus ada udah bikin jadwal begitu. Nah, iya, jadi balik ke yang pertukaran Indonesia luar negeri tadi, mm-mm, yang ke Rusia. iya. Itu bagaimana ceritanya sampai Hatip bisa ikut pertukaran pemuda itu? Waktu itu jadi kan karena sebenarnya ada hubungannya juga sama yang pas ke Singapura sebelumnya. Hmm, Jadi karena udah ke Singapura ketemu sama teman-teman internasional yang lain kan kayak Pak C ya. Nah dari situ mulai kenalan-kenalan dari Facebook, dari waktu itu Skype juga, saat itu kan masih masih buat apa komunikasi internasional gitu kan pakai Skype ya Pak Ci sama ya, ya. Facebook. Nah dari situ mulai tuh dapat info-info terkait kegiatan-kegiatan mahasiswa yang di luar negeri yang bisa dibiayai oleh pemerintah, dan kita juga bisa cari sendiri biayanya, maksudnya yang bisa disponsori gitu.
Terus akhirnya dapat info terkait dengan ini namanya Seliger, nama kegiatan Seliger. Habis itu ya aku coba tanya-tanya sebelumnya ke teman-teman yang udah pernah ikut Seliger. Jadi mereka mempromosikan juga kalau misalkan oh ini kegiatannya bagus gitu. Ada banyak manfaat yang bisa didapetin gitu kan. Terus akhirnya coba-coba tes sama mereka dan akhirnya tertarik. Habis itu coba ikut seleksinya. Jadi infonya itu dapatnya karena sudah punya teman sebelumnya. Jadi hubungan pertemanannya itu akhirnya bisa jadi manfaat juga buat kita gitu. Ya. Gitu, Pak Ci, iya. Terus ikut seleksinya di Bandung waktu itu? Seleksinya jadi enggak, seleksinya waktu itu online. Karena kan langsung dari pemerintah Rusianya. Jadi yang waktu itu yang menangannya itu langsung dari Kementerian Pemudanya dari Rusia waktu itu kalau nggak salah. Jadi seleksinya online, semuanya dilaksanakan online. Kita cuma ngisi data dan jadi ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Baru habis itu nanti ada seleksi wawancara 2 kali. Baru habis itu baru urus visa dan urus dokumen lainnya. Ya, itu Mm-mm. seleksinya apa aja? Itu jadi waktu itu aku bikin 3 esai, topiknya berbeda-beda, jadi terkait dengan kepemudaan dan apa yang mau kita rubah di sistem dunia saat ini. Jadi kayak cita-cita kita terhadap dunia itu seperti apa dan apa yang kita passionate dan kita bisa coba kontribusi di situ seperti itu waktu itu kalau nggak salah. Terus satu lagi terkait dengan apa ya waktu itu. Jadi dikasih satu studi kasus gitu, terus kita suruh diminta untuk memberikan pendapat terkait studi kasus ini gitu. Dan habis itu setelah lulus dari tahapan buatan esainya, baru diinterview oleh pihak Rusianya sama pihak penyelenggara acaranya. Gitu sih Pak Cik. Jadi ada waktu itu seleksinya 3 kali. Jadi yang pertama seleksi berkas, Ya. 4 kali itu aneh. Yang pertama seleksi berkas, kedua itu seleksi bikin esai, yang 3 esai tadi, habis itu interview dengan panitia, habis itu penyelenggara kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu Ya dengan semua pemerintah Rusia. ya. Dan itu semua prosesnya online. Semua prosesnya online waktu itu. Ya, semua prosesnya online. Berapa waktu lama seleksinya itu, Hatip? Sampai Waktu itu diumumkan lulus. kalau nggak salah 1,5 bulan kalau nggak salah tunggunya. Iya. Bulan berapa? Masih ingat seleksinya bulan berapa? Terus berangkat Seleksinya bulan berapa? kalau nggak salah bulan, aku berangkat tuh ingetnya tuh bulan Agustus, cuma seleksinya berarti sekitar bulan akhir Mei, bulan Juni gitu ya. Ya. Kayaknya. Oke. Berapa banyak dari Indonesia waktu itu? Waktu itu dari Indonesia ada 11. 11 ya? Iya. 11. Masih ingat daerahnya dari mana aja? Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Bandung, terus dari Jakarta sudah pasti itu, terus dari Pangkal Pinang, terus mana lagi ya? Surabaya. Ya. Ya, kayaknya yang aku ingat 5 itu. Cuma ada lagi dua daerah lagi, cuma aku agak lupa sih. Iya. Ya. Dari kampus sendiri gimana, Tip? Dari kampus, aku cuma berdua waktu itu. Dari Unpad 2 berarti? 2, iya. 2. Terus perizinan dari kampus seperti apa? Ini kan masih meninggalkan kuliah kan? Iya, waktu itu acaranya kebetulan kalau nggak salah sekitar 12 hari ya. Oh, 12 Jadi hari. ya harus 12 hari dan jadi ya izin waktu itu dikasih izin dari kampus karena kita juga minta pendanaan dari kampus kan. Jadi kampus juga mendukung waktu itu. Jadi karena udah dikasih izin makanya sekalian dikasih pendanaan juga dari kampus. Oh iya. Hebat ya. Jadi lolos, kemudian menyangkut perizinan juga nggak masalah, bahkan kampus juga ikut support dalam hal pendanaan. Nah, terus sesampainya di Rusia kegiatannya apa aja, Hatip? Kegiatannya waktu itu ini acaranya tuh agak lucu Pak Cuy. Jadi kan acara kepemudaan.
Nah, kita tinggalnya tuh waktu itu di hutan. Jadi istilahnya summer camp gitu, Pak Ci. Hmm. Nah, itu acaranya walaupun di hutan ya, walaupun kita tinggal kayak di tenda-tenda gitu, cuma di situ lengkap. Jadi ada fasilitas meeting room-nya dan lain-lain. Jadi di sana aku sih selama 10 hari itu ikut kegiatan ada apa ya training-training gitu dan juga ada beberapa modul yang harus diikutin sama ada pertukaran budaya. Jadi ada 2 hari itu khusus untuk kita menampilkan budaya kita gitu. Waktu itu aku sempat tari saman sih sama teman-teman dari Indonesia bareng-bareng di acara ajang budayanya itu. Di pembukaannya, Di ada enggak di tengah-tengah acara. tengah-tengah Jadi ya, acara ya, mm, mm, saling nampilin kebudayaan masing-masing negara ya. budaya masing-masing ya ajang ajang pertukaran budaya waktu itu 2 hari. Oke. Selain dari Indonesia, masih ingat Hatip berapa banyak negara waktu itu peserta Oh kalau total? yang di Rusia itu lebih banyak lagi kayaknya sekitar 120-an ya kayaknya ya 120 peserta negara. negara. Iya tapi kalau pesertanya oh nggak hafal sih Pak Ci, soalnya banyak banget. Dari Ya, aku aja kan maksudnya dari dari Indonesia ada 10 kan, ada belasan lah 11 ya 10 atau ya. gitu, gitu. Ya kalau di total banyak banget pesertanya waktu itu. Bisa seribuan ya berarti ya? Iya, bisa. Bisa seribuan ya? Kalau Mm-mm. ya dengan asumsi Indonesia saja 11 gitu atau belasan kan? Tadi Mm-mm. kan 11. Iya. Kalau Mm. misalnya kali 120 saja ya udah 1000 seribuan lebih. Mm. Tapi nggak semuanya 11 sih, jadi ada beberapa yang cuma 5, 6 gitu. Tapi ya estimate sekitar segitu ya, Iya. atau 900 ke 1000-an lah ya. Mm-mm. Lumayan banyak waktu itu. Iya. Wah, ini kan keren sekali ya. Jadi 120 negara, Hatip salah satunya di situ, ini kan luar biasa ini. Jadi uh, makin meluas jaringan internasionalnya, pemahaman globalnya juga, udah gitu pemahaman keberagaman kebudayaan dunia tadi. Nah, 12 hari di sana. Jadi pelajaran penting yang Hatip ambil dalam pertukaran pemuda Indonesia luar negeri ini apa, Hatip? Eh, waktu itu aku sih yang secara general ya Pak Ci ya, aku Iya. kan sempat ke kedubes apa Indonesia di Moskow waktu itu. Hmm. Jadi ada acara juga karena kan delegasi lumayan besar 12, jadi ikut dijamu oleh kedubes Indonesia di Moskow waktu itu. Hmm. Nah waktu itu aku ingat banget Pak Dubesnya namanya itu hmm, Pak Jauh Hari Oratmangun waktu itu dubes Indonesia untuk Rusia waktu itu bilang kalau misalkan kalau di acara-acara besar seperti ini jangan pernah minder jadi orang Indonesia gitu. Kadang kalau misalkan kita komunikasi sama orang luar itu kan mikirnya kita kadang-kadang ya ini personally aku Hmm. juga sempat mikir kayak gini malu-malu untuk berinteraksi sama mereka karena kendala bahasa mungkin seperti itu. Hmm. Tapi sebenarnya saat kita berinteraksi sama mereka kita nggak harus malu karena Indonesia itu negara besar gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus tunjukkan ke mereka kalau kita tuh negara yang besar gitu. Jadi harus ya pede aja gitu sama 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 orang luar. Saat itu yang aku eh, apa hal penting yang aku pelajarin saat itu sih. Utama selain itu juga kan aku juga ikut beberapa training dan ikut beberapa modul yang diberikan oleh panitianya, penyelenggaranya, dan itu juga aku dapat banyak banget ilmu-ilmu yang sekarang aku pakai saat kerja sebenarnya. Jadi apa isu-isu global yang penting untuk diketahui oleh pemuda saat itu aku dapat menyerap banyak banget dari acara itu. Selain itu juga mungkin teman-teman baru ya, jadi lebih banyak teman internasional itu membuka pola pikir kita lebih lebih luas lagi gitu. Jadi otak kita nggak sempit dalam memandang suatu hal gitu, Pak Cik. Kalau yang aku tangkap waktu itu ya. Iya, iya. Terus tugas kalian waktu itu apa aja? Pas saat Waktu di itu sana dan setelah balik. setelah baliknya kita cuma itu sih waktu itu yang saat di sana ya
Kalau saat di sana tujuan utamanya sebenarnya ajang pertukaran budaya itu yang Ya, selama ya. 2 hari itu. Dan juga intinya mereka mencoba mengumpulkan pemuda dari berbagai negara itu supaya saling kenal dan membentuk apa ya, saling kesepahaman global gitulah terhadap Rusia saat itu. Pas pulangnya kita cuman diminta untuk mempromosikan tentang acaranya sama juga tentang uh, salah satu hal yang menurutku lumayan unik adalah jadi secara eksplisit mereka bilang kalau misalnya Rusia tuh nggak sedingin itu gitu, maksudnya Rusia nggak tertutup itu gitu, jadi kita harus Hmm, memberikan pemahaman ke orang-orang kalau Rusia tuh masih bisa kok dikunjungi oleh masyarakat internasional kayak gitu sih Pak Ci. ya, ya. Jadi secara tidak langsung melalui acara pertukaran pemuda Indonesia luar negeri itu mereka mempromot negaranya, budayanya. Benar, iya. Juga kalian secara tidak langsung juga jadi duta Rusia secara Mm-mm. tidak langsung. Nah, Rusia itu sebagai, Dua-duanya, iya. iya, ya. Mm, Jadi Rusia itu negaranya terbuka loh, masyarakatnya mm, ramah. Nah, kemudian iya. jadi mereka juga welcome sama pendatang begitu kan. Jadi secara Mm-mm. tidak langsung seperti itu. Tapi kan seperti Hatip sampaikan tadi, pemahaman globalnya makin luas, memandang masalah juga makin Mm, komprehensif, dan jaringan mm. internasionalnya juga makin kuat dan luas. Itu sampai sekarang masih terjalin. Beberapa, nggak semuanya sih, beberapa. Jadi sempat lumayan intens itu sampai tahun 2016 kali ya, 2016-17. Jadi misalkan saat kita ke negara mereka, ke negara teman-teman yang aku pernah ketemu di Seliger ini, Mhm. akhirnya disempetin ketemu atau mereka maksa kita buat ketemu sebenarnya. Jadi mereka bilang, ayo udah kalau kesini kabarin nanti kita temenin kayak gitu. Sampai 2017 itu aku masih lumayan sering, cuma kalau sampai sekarang ini 2021 cuman sekitar 2-3 lah kalau dari yang internasional ya, tapi kalau sesama delegasi Indonesia masih sangat erat sih waktu saat ini. Iya, ya, masih Hmm. kontak-kontakan ya, terutama yang Indonesia ya. Iya. Ada wadahnya nggak sih, Tip, yang alumni Rusia itu, yang pertukaran tadi? Wadahnya secara maksudnya dari mereka, dari penyelenggara apa dari Iya, kita ya, sendiri dari Pak? penyelenggara. Jadi Dari penyelenggara ada. ada ya, Iya. dari Jadi pertama ada. dari Mm, pertama sampai sekarang itu ada ya. ada. Jadi grup Facebook sih, Oh, grup Facebook. grup Facebook ya. Artinya memang komunikasi sampai sekarang itu kan masih masih ada ya. Masih. Masih masih. Nah, kalau untuk eventnya gimana? Apa ada event tahunan misalnya dari Hmm. penyelenggaranya mengumpulkan alumni yang dari pertama itu sampai terakhir ini gitu? Kalau itu enggak sih. Enggak ya? Jadi ya nggak berlanjut. Enggak berlanjut ya? Mm, Berarti mm, cukup sekali itu saja. Nah, selebihnya mm. komunikasi by email ya, secara Iya. virtual ya, seperti itu ya. Mm. Nah, Benar Aceh. kemudian balik ke Indonesia. Nah, waktu Mm, itu yang peserta peserta pertukaran mm, pemuda Indonesia Rusia ini, itu yang mm. kalian kerjakan apa, yang 11 orang ini? Kita akhirnya membuat artikel-artikel tentang pengalaman kita selama ikut acaranya dan juga waktu itu kita buat video tapi aku lupa diuploadnya kemana ke dikasih ke penyelenggara atau kita upload sendiri aku agak lupa sih cuma dari Indonesia kita membuat banyak publikasi media gitu terkait dengan penyelenggaraan acaranya. Oke. Kalau Dan keikutsertaan pandangan, Indonesia gitu. ya, pandangan Hatip sendiri waktu itu melihat ya sebelum ke Rusia dan saat pas di Rusia, memandang Rusia itu seperti apa? Eh eh, aku dari dulu emang agak suka Rusia ya. Jadi maksudnya Hmm, karena aku masuk di waktu itu, jadi aku masuk ke HI dan kalau di jurusan aku itu ada peminatan bahasa. Nah waktu itu aku pilihnya bahasa Rusia, jadi sempat belajar budayanya kira-kira selama setahun gitu dan belajar bahasanya. Jadi aku udah punya bayangan sendiri terhadap masyarakat Rusia. Emang
mereka tuh nggak basa-basi gitu loh Pak Ci. Maksudnya Ya, kalau ya jadi nggak kurang ramah memang, cuma bukan berarti mereka emang dasarnya jahat gitu, bukan kayak gitu, bukan bukan dasarnya tertutup, tapi karena mereka nggak menganggap basa-basi atau orang apa mencoba ramah ke orang lain itu penting gitu. Jadi memang dasar seperti itu kalau aku nangkepnya ya. Cuma pas nyampe ke sana ternyata nggak semuanya seperti itu sih. Jadi cuma ada hmm, beberapa yang masih sesuai stereotip aku, cuma ada beberapa lain yang ternyata memang ramah banget. Jadi mereka sangat senang membantu teman-teman yang dari luar Rusia gitu, teman-teman internasional. Terus akhirnya mereka yang mengenalkan dan malah ajak kita jalan-jalan gitu. Jadi nggak bisa di stereotyping ke masing-masing gitu. Jadi per orang sih kalau aku ngeliatnya. ya, ya. Artinya nggak mewakili ya, nggak bisa di Mm-mm. general ya. Iya, Ya. cuma itu dinginnya itu yang benar-benar dingin. Waktu itu aku Ya. sama teman-teman delegasi Indonesia merasa ketipu sih Paci. Soalnya kan kita berangkatnya Agustus waktu itu. Nah, Hmm. kalau Agustus itu kalau lihat apa di di guide yang dikasih penyelenggara itu kan musim panas dan kita juga diminta katanya oh nggak usah bawa baju macam-macam, bawa summer clothes aja gitu waktu itu dimintanya. Pas sampai ke sana ternyata 10 derajat. Jadi udah pakai bawa baju celana pendek gitu-gitu kan. Soalnya kan ya summer Sabar kan. ya. Terus maksudnya baju tipis-tipis gitu. Ternyata 10 derajat. Nah, itu tuh yang kaget itu sih. Iya, iya. Atau jangan-jangan mereka sengaja infoin di awal seperti itu ya. Eh Kerjaan pesertanya enggak kali enggak ya? enggak. Jadi emang nggak sengaja waktu itu kayaknya. Iya, iya. Tiba-tiba waktu itu ada anomali gitu. Oh iya. Jadi Mm-mm. ya karena anomali cuaca tadi sih ya. Mm-mm, Ya mm-mm. mereka informasi di awal summer, nah ternyata 10 derajat. Nah nggak salah Iya, mereka sih karena anomali cuaca. Kita juga iya. nggak bisa protes berlebihan kan. Nah terus balik ke Indonesia dengan Hmm. rangkaian kegiatan pengenalan kegiatan di sana. Uh, terus uh, kampus juga berjalan normal ya, kegiatan akademik, non akademik. Iya, aku masih Itu, waktu itu habis ikut uh-huh. acara marching juga beberapa kali. Ya, itu di Hmm. tingkatan prodi, fakultas atau sampai universitas juga atau gimana? Yang marching Itu band. waktu itu marching band nasional sih, ada namanya Grand Prix Marching Band. Waktu itu Mhm. tandingnya di Senayan. Sempat ikut juga sekali doang tapi Iya, mewakili Unpad iya, ya. wakil Unpad ya. Ya, berapa berapa orang yang grup marching band Unpad itu? Berapa ya? Marching band itu kalau nggak salah satu tim kira-kira sekitar 50 60. Ya, Hmm. dan yang kegiatan marching band nasional itu kan berapa tim? Kayaknya abis pulang deh. Jadi 2013 13 akhir, ya. iya, Desember gitu mungkin ya. Desember ya akhir ya. Hmm. Nah, selain marching band ada lagi kegiatan ekstra yang diikuti? Selain marching band, kegiatan di jurusan. Jadi aku ikut apa student body-nya, ikut himpunan mahasiswanya. Mhm, mhm. Ya selama 3 tahun berturut-turut dari 2013, 2012, 2013, 2014 Ya, ikut ya himpunan mahasiswa. waktu itu sebagai pengurus ya. Menjabat Iya, apa jadi Hatip waktu itu? jadi awalnya 2012 kan masih mahasiswa baru, jadi sebagai Ya. anggota. Habis itu kebetulan aku ada di divisi yang sama dari 2012 sampai 2014 itu. 2013 akhirnya naik jadi waktu itu penanggung jawab buat waktu itu penanggung jawab sosial media kalau nggak salah 2013. Jadi aku yang ngurusin Twitter, Facebook, gitu-gitu zaman dulu dan website juga. Terus akhirnya 2014-nya itu kan tahun ketiga, tahun Mhm. terakhir sebelum aku harus fokus tesis, aku akhirnya jadi kepala departemennya. Jadi waktu itu departemen yang aku ikutin itu informasi dan komunikasi. Jadi ya Mhm. karena aku dari 2012 sudah ikut gitu dari anggota dari penanggung jawab akhirnya Ya, jadi kepala ya, departemen. Iya. ya.
Jadi naik ya. Kalau tadinya anggota sekarang jadi ketuanya gitu. Dan Iya, karena udah senior aja sih Pak. Iya, iya. Karena udah senior aja. Iya. Ya. Dan tetap ngurusi ya kehumasan ya. Iya, informasi dan komunikasi. Iya, informasi dan komunikasi HMJ, HI-nya ya. Iya, HI. Iya. Ya, ada kegiatan di setingkat fakultas, universitas atau tingkat nasional lagi di tahun Kalau dari 3 ke 4 itu? dari HI-nya sih, dari jurusan aku waktu itu kita sempat penyelenggara, jadi host acara mahasiswa hubungan internasional tingkat Indonesia, namanya itu pertemuan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia. Nah, kita jadi hostnya waktu itu Unpad. Dan aku juga jadi salah satu, apa ya, waktu itu sebutannya kepala divisi juga ya. Ya, kepala divisi untuk LO, untuk license officer. Jadi yang menghubungkan antara peserta dari universitas lain ke Unpad gitu. Jadi waktu itu aku jadi panitianya malah, bukan jadi peserta. Iya, iya. Tapi di tingkat nasional. Nasional ya. Berapa kampus waktu itu? Berapa peserta? Kampusnya jumlahnya itu kalau nggak salah 38 seluruh Indonesia. Kampusnya, pesertanya itu aku agak lupa, cuma kalau per kampus pesertanya jumlahnya ada sekitar 5 sampai 9. Jadi ya kira-kira mungkin sekitar 210 orang. Itu Tapi tahun aku jadi ya, panitia waktu itu. ya, tahun 2014. 2014 tahun terakhir 2014 sebelum ya. aku fokus tesis ya. Nah, dan itu sukses ya, acaranya sukses ya, Tip ya. Alhamdulillah ya, sukses aja. Ya. Dan setelah itu masih ada kegiatan yang HTP ikuti sebelum fokus ke skripsinya? Itu terakhir sih. Terakhir ya. Setahun fokus tesis. Iya. Dan setelahnya nyusun skripsi. Oh ya, skripsi ya, skripsi. Iya, iya. Tesis Nyusun, S2. iya, iya. Nyusun Iya, iya. skripsi. Waktu itu ngambil judul apa, Tip? Aku analisa kebijakan luar negeri terkait dengan analisa kebijakan luar negeri Jepang terhadap kawasan Arktik. Ya. Ya, jadi isunya itu analisa kebijakan luar negeri, terus Asia Timur, sama satu lagi itu lingkungan hidup dalam hubungan internasional. Karena kan kalau di kawasan Arktik itu terkait juga dengan perubahan iklim yang pasti, maksudnya dengan mencairnya es di Arktik, terus nanti terbuka potensi-potensi, tapi di sisi lain yang lingkungannya itu terugikan gitu kan. Waktu itu 3 fokus utamanya itu. Ya. Dan lagi-lagi nggak terlepas dari isu lingkungan ya, tetap ya. Tetap ya. Nyambungnya ke sana karena Betul. memang passion Hatip ke sana ya. Nah, terus kenapa ngambil Jepang? Nggak negara yang lain? Karena waktu itu aku emang suka Jepang sih, maksudnya dari kecil kan suka komik, suka nonton kartun gitu-gitu kan. Dan menarik aja waktu itu karena aku ngelihat fenomenanya sih. Jadi fenomenanya ini unik karena kan Jepang bukan negara Arktik kan ya Pak. Maksudnya bukan, dia nggak punya bagian negara di kawasan Arktik. Jadi negara Arktik itu kan ada dari Amerika, ada Denmark, pokoknya yang dekat-dekat kawasan Arktik itu. Dan Jepang agak jauh lokasinya kan. Tapi dia mau coba membuat kebijakan terhadap kawasan Arktik gitu. Jadi menarik aja isunya, fenomenanya saat itu. Jadi aku pilih Jepang. Karena fenomenanya unik waktu itu menurutku. Ya. Dan setelah Hatip meneliti dan menulis skripsi itu, bagaimana peran Jepang dalam isu yang Hatip sebutkan tadi? Jepang ini mencoba agak cenderung oportunis sih, Pak Ci. Karena kawasan Arktik yang aku bicarakan di skripsi waktu itu adalah gimana mencairnya es di kawasan Arktik itu akhirnya membuka jalur pelayaran dari atas kan. Karena esnya mencair, jadinya kan
jalur perdagangannya bisa lebih cepat kan. Misalkan kalau dari Jepang seharusnya dia mau ke eh, Mesir misalkan, karena ada es di atas, jadi biasanya dia muter dulu ke bawah, habis itu baru ke Mesir kan. Tapi karena eh, es di Arktiknya mencair, dia mencobanya langsung masuk dari atas, jadi lebih cepat. Hmm. Nah itu Jepang cenderung oportunis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di Arktik itu sih, Pak Ci. Intinya Ya, ya, secara general. ya, ya. Hmm. Oke. Dan waktu itu hasilnya gimana? Hasilnya lancar, alhamdulillah waktu itu ya lancar sih, lulus tepat waktu. Iya. Iya, eh, Sidang skripsinya lancar. Nah, kemudian iya, dapat nilai berapa waktu itu, Tip? dapat A waktu itu. Hebat. Ya, Dapat A. Dan secara keseluruhan IPK-nya berapa? IPK-nya 354 kalau nggak salah waktu itu. Wah, 354 ya. tinggi tuh. Eh, Hebat. 354. Ya, dengan banyaknya kegiatan tadi dan sempat mewakili Indonesia juga, itu kan luar biasa. Nah, tamat 2015. 2015. 2015. Nah, Hmm. terus Hatip langsung kerja atau gimana? Langsung waktu itu liburan dulu sih 3 bulan. Jadi Hmm, lulusnya kan Oktober. Jadi udah ya, pusing skripsi nih waktu itu, akhirnya liburan dulu. Maksudnya nggak liburan sih, maksudnya cuman senang-senang dulu lah. Udah ya. lulus gitu kan, selama 3 bulan. Akhirnya baru mulai kerja lagi itu bulan masuk kerja itu Januari kalau nggak salah, dari 2016. Tapi Mhm. akhir-akhir gitu Pak Ci. Jadi gimana bayangannya setelah lulus dengan waktu pas kuliah nih? Hmm, susah sih, cari kerja susah ya. Itu sih yang utama ya. Tapi Ya, lebih enak kuliah sih sebenarnya. iya, iya, iya. Iya. Karena memang fokusnya ya studi. Kalau Hmm, misalnya aktif kegiatan intra, ekstra, ya paling ke situ sih ya fokusnya. Makanya kalau misalnya nggak dimanfaatkan betul-betul pas kuliah itu sayang sih sebenarnya. bener Pak Ci. Tanggungannya cuman, kalau mahasiswa kan tanggungannya cuman belajar. Udah itu Iya, doang kan. iya, Terus masih ada itu Pak Ci. Kalau menurutku ya, kalau mahasiswa itu banyak keuntungan yang bisa kita dapetin gitu. hmm, Maksudnya misalkan dapat pendanaan buat ikut kegiatan, terus jalan-jalan ke luar negeri itu bisa gratis dengan status sebagai mahasiswa. Kalau udah kerja nggak bisa kan, dari iya. itu kan, dari kita sendiri gitu kan. Dan tentu beda. Saya nanti juga minta pendapat Hatip antara S1 dan S2. Hmm, Tentu tentu ya jauh lebih berkesan lah S1 ya. bener Pak Ci. Setuju, Nah, setuju. juga banyaknya kegiatan tadi ya. Makanya kalau misalnya tidak dimaksimalkan betul itu sayang sekali. Nah, jadi 2016 awal mulai kerja. Hmm, Nah, mulai waktu kerja. itu Hatip kerjanya apa nih? Di mana? Oh, Atif waktu itu kerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tenaga honorer waktu itu, Di Jakarta ya? Jakarta. Di Jakarta. Itu sampai Iya, tahun berapa? sampai 2018 bulan Juli. Jadi 2 tahun, eh, 8 bulan, 7 bulan, Hmm, 8 bulan ya. sempat honorer di sana di Dirjen apa? Di Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Nyambung lagi ke Iya, yang tadi nyambung isu lagi. skripsi. Dirjen. Ya, jadi pun honor, Hatip Mm-mm. sehari-hari kerjanya waktu itu apa? Apa juga ada mengurusin kegiatan nasional, internasional yang berkenaan dengan iklim atau seperti apa? Iya, jadi aku kebetulan di eh, namanya subdirektoratnya, itu aku fasilitasi perundingan perubahan iklim. Jadi emang Hmm, sesuai sama backgroundku di jurusan hubungan internasional, ya, sama juga sama passionku kan di isu ya, ya, lingkungan hidup, jadi perubahan iklimnya. Jadi ya. karena tugasnya adalah fasilitasi perundingan perubahan iklim, aku banyak punya kegiatan di tingkat nasional buat
persiapan masing-masing delegasi persiapan delegasi Indonesia buat perundingan perubahan iklim di tingkat internasionalnya seperti itu Pak. Ya, ya. Hmm. Jadi itu sepanjang 2 tahun itu terus ya? Lebih Iya, banyak. jadi kita Gimana? mempersiapkan delegasi Indonesia untuk perundingan internasional terkait perubahan iklim. Ya, jadi Hatip sendiri melihat waktu itu peran Indonesia seperti apa? Indonesia kalau di perubahan iklim ini perannya unik sih Pak Cim. Maksudnya posisinya unik karena di satu sisi kita sangat terdampak oleh perubahan iklim kan karena sebagai negara kepulauan ya Pak Cim. Ya kan? Tapi di sisi lain kita juga bertanggung jawab besar karena banyak hutan yang banyak fenomena deforestasi yang ada di hutan gitu. Jadi kita bertanggung jawab tapi di sisi lain juga sangat terdampak. Makanya posisinya tuh kunci. Maksudnya salah satu posisi kunci kalau di perubahan iklim gitu. Ya, ya. Seperti itu ya. Ini kan berarti penting sekali ya karena kunci ya. Jadi pandangan kita tuh selalu didengar dan banyak negara yang akhirnya mencoba deketin kita karena posisi kita yang sangat unik ini. Iya, iya. Berarti strategis ya. Strategis, ya benar. Strategis ya. Nah, itu sampai 2018 tadi ya? Iya, 18. Nah, kenapa nggak di KLHK itu lagi? Karena kuliah. Oh iya. Iya. 2018 ya? 2018 S2. Agustus. Iya, mulai Agustus. Jadi sebulan habis itu langsung berangkat. Iya, iya, iya. Waktu itu kuliahnya di Jepang. Proses seleksinya seperti apa tuh? Itu kan beasiswa pemerintah Jepang ya? Iya, jadi beasiswa pemerintah Jepang, tapi pemberi beasiswanya namanya ADB, Asian Development Bank, ya. Bank Pembangunan Asia. Iya. Seleksinya itu ada 3 juga kalau salah 4 gitu ya. Jadi seleksi berkas seperti biasa. Seleksi berkasnya itu banyak, ada kayak dokumen bahasa gitu. Jadi prasyarat bahasa dari IELTS atau TOEFL. Terus juga kita juga diminta buat proposal penelitian. Terus juga kita harus punya profesor yang nanti kita ajukan buat pembimbing kita buat selama perkuliahan itu. Kalau di Jepang ya Pak Ci ya. Kalau di negara lain mungkin prosesnya beda-beda. Selain itu juga ada selain seleksi berkas juga ada esai lagi. Jadi bikin esai untuk universitas dan juga untuk si ADBA ini, si donor pemberi beasiswanya. Habis itu ada interview 2. Satu sama kampus, satu lagi sama pemberi beasiswa. Oke. Jadi waktu itu proposalnya nulis apa? Proposalnya aku waktu itu apa ya, lupa. Beda sih proposal aku dengan tesisku, akhirnya beda. Waktu itu kalau nggak salah terkait dengan adaptasi perubahan iklim, tapi di tingkat masyarakat kalau nggak salah. Tapi fokusnya lupa aku waktu itu. Itu yang untuk proposalnya. Kalau untuk tesis? Untuk proposal. Kalau tesis akhirnya aku membahas tentang dana desa. Dana desa. Jadi bagaimana ya? Dana desa awalnya aku mau bikin di PD, cuma karena waktu itu terkendala corona ya Pak, jadi nggak bisa PD. Karena aku baru lulus 2020 kan. Jadi waktu itu akhirnya dana desa di tingkat nasional, gimana penyaluran dana desanya ini membantu kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk mengatasi perubahan iklim seperti itu, tapi di tingkat desa. Oke. Yang mengarah ke lingkungan lah ya? Iya, lingkungan. Lingkungan, terus ke iklim tadi. Jadi waktu itu banyak yang ikut beasiswa pemerintah Jepang ini? Ini dari banyak negara sih, maksudnya bukan seluruh negara, dari kan Asian Development Bank, jadi untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik waktu itu. Iya. Dan ya masing-masing universitas itu cuman boleh ada 1-2 orang doang per kampusnya. Yang diterima? Di Jepang.
Yang diterima, iya. Yang diterima. Iya, per kampus ya. Pelamar totalnya berapa dari seluruh? Kalau pelamarnya nggak dikasih tahu sih, kalau pelamarnya. Indonesia juga nggak tahu berapa. Indonesia nggak tahu juga. Tapi Aku juga nggak tahu, tapi. cuma yang diterima 1-2 ya. Mm-mm. Ini Kalau artinya dari kan Indonesia, ketat sekali ya, Tip ya. lumayan. Kalau untuk beasiswa S2 emang di setiap, maksudnya di setiap apa, jenis-jenis beasiswa emang lumayan ketat sih, Iya, iya. kalau itu. Ketat dan berat sekali prosesnya ya. Apalagi sampai cuma 2 yang diterima itu sedikit sekali dan lolosnya itu kecil sekali peluang. Nah, tapi Hatip bisa lolos, ini prestasi luar biasa. Nah, jadi waktu itu berangkatnya Hatip ke Jepang kapan? Tahun 2018 bulan, kayak kalau nggak salah pertengahan Agustus, ya Ah, pertengahan Agustus. pertengahan Agustus ya. Mm. Dan selesainya 20. 2020. Bulan Angkatan Corona. Bulan September, September. September. Iya. Jangan-jangan wisudanya pun virtual. Iya, waktu itu Iya sudah ya. virtual. Mau nggak mau. Iya, iya, iya. Jadi eh, yang jadi pertanyaan lagi, kenapa Hatip ngambil Jepang? Jepang. Lagi-lagi nih Pak Ci. Jadi sebenarnya tujuan utamanya bukan di Jepang. Hmm, Cuma dapatnya di Jepang waktu itu. Jadi aku tuh mulai cari-cari kuliah itu dari 2 tahun sebelumnya. Jadi proses pencarian kuliah itu 2 tahun. hmm, Nah dulu tuh tujuan awalnya aku pengen banget di Amerika. hmm, hmm, Nah terus akhirnya coba daftar. Tahun pertama aku cuma sampai tahap wawancara. hmm, Tahun kedua akhirnya dapet, tapi di satu sisi aku juga dapet Jepang hmm, gitu. Jadi ada dua waktu itu. Satu lagi aku dapat Fulbright untuk di Amerika, satu hmm. lagi dapat di Jepang. Tapi yang dapat duluan kebetulan waktu itu di Jepang. Yang Bedanya tuh pengumumannya cuma maksudnya? pengumuman, ya Ya. pengumumannya yang dapat duluan di Jepang waktu itu. Aha. Jadi akhirnya aku udah tanda tangan di Jepang duluan nih. Ya. Nah, nggak beberapa lama dapat pengumuman lagi di Amerika. Yang di Amerika juga lulus. Lulus ya, cuma berangkatnya tuh harus nunggu setahun setelahnya gitu. Jadi Oh aku iya, dapatnya 2018, baru bisa berangkat 2019. Dan 2019 ya. saat itu kalau di Jepang itu eh, dapat dapatnya aku pengumumannya di bulan April, dan berangkatnya bisa di tahun itu juga, di 2018 itu. Terus Hmm, aku tanya mamaku, katanya udah yang apa, yang di udah Jepang dapat aja. duluan aja gitu ya, yang udah dapat duluan. Ya. Akhirnya ambil yang di Jepang. Iya, 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 iya. Iya. Ya luar biasa ya. Jadi dua-dua dapat, pun pengumumannya lebih awal di Jepang dan kemudian ngambil ngambil yang di Jepang. Kalau yang Fulbright itu juga isunya lingkungan juga, Iya, perubahan iklim juga. ya perubahan iklim juga. Mm. Kalau di Jepang itu jurusannya apa tuh, Hatip? Jurusannya Sustainability Science. Jadi kalau Hmm. bahasa Indonesia itu uh, pembangunan berkelanjutan mungkin ya. Isu berkelanjutan. Gitu Pak. Jadi lebih general. Oke. Hmm. Eh, Pas di Jepang, Hatip gimana nih melihat kondisi perkuliahan di sana, kemudian persaingan dengan banyaknya mahasiswa dari banyak negara itu seperti apa? Uh, Apa ya? Yang pertama, kalau dari Jepangnya sendiri, cara belajar itu kaku ya Pak Ci. Lebih kaku gitu. Jadi Hmm. benar-benar dua arah. Tapi ada benar-benar satu arah gitu. Jadi dosen menyampaikan, kita cuma mendengar gitu. Tapi ada beberapa juga yang lebih interaktif ya. Cuma kalau kompetisi sama mahasiswa negara lain, eh, apa ya? Ya mereka pinter-pinter sih. Cuma maksudnya kayak gimana ya jelasinnya? Ya?
Jadi apa ya seru aja gitu Pak Cik. Kadang-kadang kita tuh punya karena cara pandangnya berbeda lagi ya, karena beda negara. Jadi ngelihat satu isu yang sebenarnya kalau menurutku kalau dari dalam pandangan orang Indonesia ini tuh seperti ini A gitu. Cuma mereka mikirnya tuh benar-benar berbanding terbalik gitu. Dan kadang kita juga sering berdebat karena hal ini gitu. Tapi lama-lama jadi kayak oh maksudnya cara pandang mereka seperti ini gitu. Jadi lebih ngebuka ngebuka apa ya ya cara pandang lagi sih Ya, ya, karena ya berbeda pendapat itu. ya. Waktu itu sekelas berapa orang, Tip? Kelas seangkatan aku sekelas itu berapa ya? 12 12 12 ya? atau 13. Iya, Dari negara mana aja? 12 dari 9 negara. Dari Dari 9 negara. Indonesia, 9 negara ya. Dari Indonesia, dari Filipina, terus dari Singapura, Kolombia, Tanzania, Taiwan, uh, Liberia, terus dua lagi dari mana ya lupa. Oh, dua lagi Prancis, satu lagi India, 9. Ya, berarti ini mahasiswa internasional semua ya, nggak ada dari Jepangnya sendiri ya? Ada dari Jepang, cuma mereka setengah blasteran. Jadi yang dari Prancis sama India ini, yang satu blasteran Prancis Jepang, satu blasteran Jepang India. Oke, jadi ini kan lagi-lagi ya sambil belajar, juga belajar kebudayaan yang lain. Nah, akhirnya seperti Hatip sampaikan tadi lebih bijak ya, menyikapi, melihat, memandang sesuatu dan dalam penyelesaiannya juga lebih luas jadinya ya. Jadi Iya. jadi dengan banyak pendekatan, kemudian perspektif yang luas, jalan keluarganya juga lebih luas juga. Nah, itu 2 tahun ya Tip ya kuliahnya ya? 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun tambah jalan-jalan dikit. Iya. Iya. Jadi 2 tahun setengah. 2 tahun 2 bulan mungkin ya. 2 bulan, 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Kalau untuk proposal tesisnya? Apanya Pak Cik? Gimana? Itu pas semester berapa proposal tesis? Semester 3. 3 ya? Ya, jadi tadi yang diambil dana desa. Dana desa. Dana desa untuk ke lingkungan dan adaptasi iklim ya. Itu Hati balik ke Indonesia atau dari Jepang risetnya? Awalnya niatnya kan balik ke Indonesia dan sempat balik ke Indonesia juga selama di bulan kalau nggak salah di bulan September kalau nggak salah sempat balik ke Indonesia dan ambil data tapi datanya data-data awal. September 2020? 19. Ya. Nah, habis itu niatnya di bulan Februari itu balik ke Indonesia lagi buat lanjut ngambil data. Tapi waktu itu kebetulan udah mulai corona dan mulai heboh di Jepang. Jadinya mau nggak mau proposal tesis aku akhirnya harus dirombak, benar-benar dirombak karena udah nggak mungkin sama sekali balik ke Indonesia, udah force major lah itu karena Paci, karena ya mau nggak mau kita harus merubah data dan nggak bisa ngambil data di lapangan kan saat itu. Akhirnya jadinya lanjutin tesisnya murni di Jepang selama setahun itu. Ya, jadi balik ke Indonesia, nah terus itu kan juga udah masa COVID ya? Waktu itu belum, September. September 2019? Belum, ya. Belum ya, akhir ya? Ya. Jadi aku sempat balik ke Indonesia, ambil data, balik ke Jepang lagi, terus pas mau balik ke Indonesia yang kedua kalinya, COVID. Udah ramai COVID, jadi nggak bisa. Itu ramai COVID itu awal 2020 ya? Iya, kalau di Jepang tuh akhir Januari. Akhir Januari, oke. Iya. Jadi waktu pas plan balik kedua itu udah nggak memungkinkan lagi. Benar. Ya, jadi data ini yang kemudian dipakai untuk tesis tadi ya? Iya, sama tambahannya cuman jadi aku harus merubah tujuan penelitianku sih Paci.
Jadi yang gimana caranya supaya data yang sebelumnya udah diambil masih bisa dipakai, itu sih. Ya, ya. Ya tujuannya aja ya. Jadi Mm-mm. temuan Hatip gimana? Dari hasil penelitian dan dituangkan dalam tesis tadi seperti apa temuannya? Temuannya jadi kalau secara dana desa, aku kan lihatnya dari kebijakan di tingkat nasional. Hmm. Nah, dana desa ini tuh punya banyak modalitas yang bisa mendukung masyarakat untuk melaksanakan aksi-aksi terhadap perubahan iklim di tingkat desa. Jadi dari uangnya udah ada, maksudnya sumber dananya sudah ada dari dana desa itu sendiri, terus dari struktur pemerintahannya juga sudah ada yang bisa membantu penyaluran dari tingkat nasional ke tingkat tapak. Terus juga selain itu juga program-programnya juga bisa didesain segimana mungkin supaya masyarakat bisa ikut serta dalam aksi-aksi terkait iklim gitu sih Pak Ci, di tingkat desa. Ya, berapa desa yang diteliti waktu itu? Nah, waktu itu aku akhirnya di tingkat nasional aja Pak Ci. Jadi Oh, lebih ke penyalurannya bukan ke pengimplementasian dari desa itu sendiri. Karena kan uh, agak susah ya Pak Ci. Maksudnya kalau kalau misalkan mau minta data ke masing-masing desanya, iya. kalau online tuh susah kan. Maksudnya Hmm. kita harus datang gitu kan, harus minta dulu secara ketemu langsung gitu Iya, kan. iya. Tapi karena COVID ya nggak bisa kan, jadinya Ya, nggak di bisa. tingkat nasional aja. Ya, jadi penyalurannya dari temuan Hatip seperti apa? Penyalurannya itu tadi, jadi ada modalitasnya tuh Hmm. sudah ada, cuma ya kita tinggal apa ya, mengerucutkan. Jadi fokusnya tuh bisa loh dibuat ke perubahan iklim Oke. gitu. Hmm. Jadi rekomnya ke situ ya. Ya Jadi, rekomendasinya bisa difokuskan ke nah perubahan setelah iklim. direkom ada hasilnya? Belum sih, aku baru kasih ke Kementerian Keuangan, maksudnya ke pihak yang aku wawancara sebelumnya. Tapi belum ada tindak lanjutnya sih. Ya, walaupun kemungkinan besar pasti ada sih. Jadi Iya, ya. di tingkat paling bawah itu Mm-mm. desa di Indonesia itu yang memang dana desanya itu diperuntukkan untuk lingkungan, Mm-mm. kemudian adaptasi lingkungan, menjaga hutan juga, yang itu sekaligus Iya, dikembangkan buat wisata desa, benar Pak Ci. Ya. termasuk Kalau nggak salah, kalau oh, ya gimana? sepengetahuan terakhirku, jadi ada indikator sih. Ada indikator terkait dengan pembangunan berkelanjutan Ya, buat ya, dana desa itu ya. ya, dan arahnya kan memang ke situ, Mm-mm. sustainability development itu kan, dan Iya, hati memang concernnya ke situ ya. iya benar Pak Oke, Ci. baik. Selesai 2020 20. dan wisuda virtual Iya, sebulan tapi wisudanya di Jepang. Bulan apa ya waktu itu? Juli kalau nggak salah ya. Juli ya. Juli Mm, tambah Juli. jalan-jalan Agustus, September, Oktober ya. Iya, kira-kira kalau nggak salah ya. Ya, ya. Pas Berarti September, akhir mungkin September. ya akhir akhir 2020 udah balik di Indonesia berarti ya. Udah. Udah. Nah, Mm-mm. jadi eh, GPA-nya waktu itu berapa? Tip? 393 kalau nggak salah. Wah, hampir 4. Luar biasa. Kebut- Kebetulan, Pak Ci. Beruntung, beruntung. Nggak ada yang kebetulan. Jadi ini kan ya artinya kan memang betul-betul belajar keras. Kalau Hmm, 3,9, jangan-jangan Hatip yang tertinggi ya Enggak sih, dari ada 12. lagi. Ada lagi, berarti Enggak. ada yang 4. Ada lagi. Ada yang 4. Ada Yang 4. dapat nilainya A semua ada. Ada. Ya, aku dapat 2B. Oke, 2B. Top 3, top 4, Top 3 mungkin ya, top 3. top Top 3 3 mungkin. atau top Hmm. 2. Mungkin juga. Aku nggak pernah tahu juga sih dananya. Oke, Tapi baik. aku beruntung sih Paci gara-gara COVID itu kan. Jadi dosennya kayak agak pamrih kali ya. Aduh nih kasihan nih apa kerjaan tesis pasti COVID. Makanya mungkin dikasih nilainya yang bagus gitu. Maksudnya udah capek-capek ngerjain terus dikasih nilai jelek kan. Tega banget gitu. Ya, mungkin itu satu faktor ya, tapi faktor yang lain itu lebih lihat prestasinya juga sih. Kemudian dari belajarnya juga, karena kan kalau hasil akhirnya tadi 3,9 itu kan luar biasa ya.
ya tambah ya faktor seperti exit tadi. iya, apa ya, penelitian tadi udah ngambil data, ada sih faktor itu, tapi dari capaian itu nggak 100% itu juga. Terus balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia 2020 akhir. itu ya nggak kerja ya waktu itu pastinya ya karena kan situasi COVID Belum. itu gimana? Waktu itu aku kebetulan masih ada kerjaan di Jepang. Jadi kan kalau mahasiswa di Jepang itu, mahasiswa asing yang di Jepang itu punya banyak kesempatan buat kerja paruh waktu, Ya, kerja part time ya. Nah, ya. aku sempat ada kerja part time juga. Jadi bukan bantu-bantu, maksudnya kerja ada ngajarin anak-anak Jepang bahasa Inggris dan kayak pertukaran budaya. Jadi supaya masyarakat Jepang itu lebih terbuka terhadap orang asing karena mereka cenderung takut gitu ya sama orang asing. Jadi benar-benar minder kalau ketemu orang asing gitu. Jadi aku waktu itu ada program kayak ngajarin bahasa Inggris, terus juga ngobrol-ngobrol sama mereka tentang budaya gitu di dalam part time job gitu. Nah, waktu itu karena corona kan jadi online tuh part time jobnya. Dan saat aku balik, aku masih bisa ikut part time job, jadi masih ada kerjaan-kerjaan dikit lah selama aku di Indonesia gitu. Oke. Itu sampai kapan? Sampai Januari 2021 ya. Itu tadi mereka agak takut dengan orang asing. Berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Include Indonesia. Iya. Kenapa? Karena kan kalau orang Jepang itu homogen ya Pak Ci ya, sama semua kan, nggak ada ya, maksudnya kalau di Asia Timur itu ya satu ras semua. Dan jarang, maksudnya kalau di Indonesia kan kelihatannya beda kan, jadi ada beda suku, beda macam-macam, jadi kelihatannya beda gitu. Dan kalau mereka benar-benar sama semua, jadinya terbiasa melihat sesuatu sangat teratur gitu. Jadi karena homogen itu, saat mereka melihat orang yang berbeda appearance-nya dibanding mereka, mereka jadi bingung dan kayak takut salah gitu kalau misalkan mau berinteraksi sama mereka, sama orang lain gitu sih Pak Ci. Ya. Karena itu sih. Tapi kan mereka terbuka kan? Terbuka. Cuma ya minder, maksudnya ya. takut karena bahasa juga kali ya. Ya. Lebih minder dari orang Indonesia. Secara negara mereka terbuka, secara budayanya mereka juga terbuka kan? Ya, lumayan terbuka. Tapi lebih antisipatif kali ya? Iya, ke orang asing. Nggak takut yang berlebihan gimana, nggak begitu juga kan? Nggak. Cuma kalau ngomong itu kalau sama orang asing itu benar-benar kayak nggak berani lihat mata gitu Pak Ci. Karena ya nggak biasa aja sih, mungkin nggak biasa. Mungkin faktor budayanya juga ya? Iya, budayanya juga sih. Oke, pengaruh itu juga itu ya. Oke, jadi Januari 2021. Nah, kemudian setelah itu baru Hatip kerja iya, lagi. Jadi aku sempat kerja 2021 itu sampai bulan Maret awal aku kerja di freelance, tapi di NGO terkait dengan perubahan iklim lagi. Namanya Carbon Ethics, selama 2 bulan itu. Habis itu dari situ masuk ke sekarang nih, aku lagi kerja di NGO lain lagi namanya Kota Kita. Jadi itu terkait dengan tata kota, perencanaan kota, tapi yang terkait juga fokusnya aku di isu perubahan iklim sih. Jadi gimana kota itu bisa melaksanakan tata ruang yang mempertimbangkan risiko-risiko perubahan iklim gitu. Jadi terkait banjir, terus terkait penanganan land subsidence, terus juga ya pokoknya fenomena-fenomena terkait perubahan iklim. Ya. Gitu Pak Ci. Lagi-lagi nih berbicara kelangsungan dan keberlanjutan ya. Kelangsungan kotanya, peradabannya, dan juga
keberlanjutan antar generasi itu dan juga lingkungannya ya. Ini Benar. terus terang keren sekali nih, yang secara isu juga nyambung sih dengan keilmuan saya. Kalau saya kan ekolinguistik. Oh iya Pak Cik. Jadi ekologi dan linguistik. Nah, hubungan keduanya ya juga menekankan ya sustainability tadi, keberlanjutan. Nah, ini sampai kapan di yang terakhir tadi? Terakhir, cuma nanti kayaknya bulan Mei bakal pindah lagi. Iya. No. Ke Uni Eropa. Oke. Jadi ya delegasi Uni Eropa di Indonesia. Itu udah di-approve sama mereka? Udah tanda tangan kontrak. Udah ya, sampai tahun? Udah. Sampai itu project sih Pak Cik. Jadi sampai Project, ya? akhir tahun ini. Ya nanti lanjut lagi mungkin. Setelah mereka penilaian ya. Itu juga, itu kan luas tuh Uni Eropa. Isunya lingkungan lagi? Lagi ya. Jadi Ya. kalau di tempatku namanya Counselor on Environment and Climate Change. Jadi emang relnya aku udah gitu aja sih, Ya. udah lurus aja. Oke, lingkungan dan perubahan iklim lagi ya. Dan ya justru ya karena memang hati passionnya kan di situ, secara keilmuan juga di situ, dan nyambung dengan dukungan HI di S1-nya gitu. Benar Pak Cik. Mulainya Mei ya, Cip ya? Iya. Tanggal 17. Ini menarik, luar biasa dan hebat sekali pengalamannya dan capaiannya, Hatip. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini bisa menginspirasi teman-teman kita nantinya, seluruh pendengar di Indonesia, terutama yang dari daerah ya. Terakhir, pesan Hatip nih buat teman-teman. Mungkin buat aku bukan dalam posisi yang bisa bisa menggurui mungkin ya. Cuma kalau bagi pengalaman itu kalau saat masih muda, apalagi kalau saat masih menjadi mahasiswa, mungkin coba aja berani dapetin peluang-peluang baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, dan jangan minder dengan kemampuan kita sendiri gitu sih. Dan itu memang waktunya buat kita mencoba banyak hal baru dan membuat salah. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan kita coba-coba terus, nanti pada akhirnya kita dapat banyak kesempatan. Itu juga jadi dapat pengalaman besar sih saat kita masih muda, dan juga khususnya saat masih kuliah. Itu sih pasti. Jadi jangan takut buat coba hal baru, dan jangan minder atas kemampuan kita sendiri. Itu sih Pak Ci. Kalau pengalaman aku ya. Iya. Kalau khusus orang tua, ada pesan yang mau disampaikan? Buat orang tua, ya terima kasih banyak sih, karena aku sebenarnya banyak belajar dari papa dan juga dari mama, terutama dari mama kan. Jadi karena aku dulu motivasinya supaya bisa lebih, maksudnya supaya berkembang terus, itu sebenarnya karena mamaku sih. Karena aku ngelihat kayak kan papaku udah almarhum ya Pak Ci. Jadi mamaku tuh berjuang tuh dari 2006 sampai sekarang tuh sendirian gitu. Terus aku mikir, kayaknya kalau aku membalas budi dengan materi, kayaknya nggak bakal pernah cukup gitu. Jadi nggak habis-habis. Jadi gimana caranya supaya bisa membalas budi mamaku kan. Jadi aku mikirnya mungkin ya gimana caranya supaya mamaku senang aja gitu. Dan caranya supaya senang ya berarti kita harus membanggain beliau gitu kan. Jadi itu sih. Jadi aku gimana caranya supaya bisa dapat banyak pencapaian yang bisa buat mamaku bangga, dan akhirnya bisa buat mamaku senang sih. Itu tujuanku sebenarnya, maksudnya motivasi paling dasarku gitu sih Pak Cik. Ya, luar biasa Hatip. Nah, itu kebahagiaan luar biasa buat mama ya, terutama, dan juga tentu almarhum ya, kalau misalnya masih hidup ini beliau terharu sekali mendengarnya. Masih ada rencana untuk lanjut PhD?
Mungkin masih, cuma bukan dalam waktu dekat. Masih stres. Masih stres Ya, bikin tesis. jalani dulu eh, komisi Eropanya ya. Iya, Mudah-mudahan dari situ nanti kebuka jalan dan terus dengan jalani itu untuk membanggakan dan membahagiakan ibu. Ya, amin, amin, amin. baik Hatip, terima kasih banyak atas cerita inspiratifnya dan juga waktunya. Sukses Iya, terus ya sama-sama Pak Ci. dengan pekerjaannya, sehat, dan mudah-mudahan pekerjaan juga lancar dan nanti dievaluasi juga terus lanjut kalaupun nanti ya mudah-mudahan kejar terus mimpinya terutama untuk PhD-nya selagi muda. Lagi muda. Ya, ya. Selagi masih ada kesempatan. Selagi muda ada kesempatan dan sehat walafiat. Benar Pak Ci, ya. Ya. Jadi sekali lagi Setuju. terima kasih, sukses terus ya. Salam buat keluarga ya. Iya, sama-sama Pak Ci. Terima kasih juga kesempatannya Ya. buat Assalamualaikum. bagi-bagi sharing-sharing. Ya, Ya, ya. Waalaikumsalam.